Biro Keuangan, dan Biro SDMA. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul secara online pada meeting dalam rangka sharing session Senin pagi Biro Keuangan dan Biro SDMA pada hari ini. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah menjadi tauladan yang baik bagi kita semua. Saya sempat keluar, izin lanjut. Sharing session Senin pagi hari ini akan diisi oleh Ibu Neni Rohyani dan Ibu Syushan Bomekatwati Sugiarto dengan tema Dialog Kinerja. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfi Mufid Ahmad dari bagian Administrasi Barang Milik Negara yang akan memandu acara sharing session hari ini. Sebelum kita memulai sharing session Senin pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Bapak Muhammad Rokib. Kepada Bapak Muhammad Rokib kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya berdoa secara agama Islam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'tihi wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025, kami akan memulai melaksanakan kegiatan sharing session dengan tema dialog kinerja. Dengan memohon ridha dan izin-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah menjadi ibadah kami dan bermanfaat bagi kami. Dan jadikanlah kegiatan S3 pada pagi hari ini sebagai perkumpulan yang Engkau ridhai dan rahmati. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan keluarga kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wahib lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rokib yang telah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya adalah sambutan pembuka dari Bapak Rahmat Budiaji selaku Kepala Biro Keuangan dan PLT Biro SDMA. Kepada Bapak Rahmat Budiaji kami persilakan. Baik, terima kasih. Cek sound suara jelas ya Mbak Afi? Jelas Pak, sudah kedengaran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bu Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN BKN, Bu Neni. Ya, makasih Bu kehadiran dan kesempatannya untuk memenuhi undangan kami. Tentu juga teman-teman di lingkungan Biro Keuangan dan Biro SDMA maupun di kedua biro yang berkesempatan join pada acara sharing session Senin pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti giat pagi ini. Bu Neni dan Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang kebetulan pertama kali join di acara S3 pagi. Ini punya acara rutin di Biro Keuangan, dan karena kebetulan
saya pada saat ini juga jadi PLT Biro SDMA, maka ada yang wajib ikut di dalam acara S3 pagi, yaitu teman-teman di Biro SDMA maupun di Biro Keuangan. Kemudian apabila materi sharing session itu tidak tertutup ya, sifatnya koordinatif dan hanya menyangkut lingkungan Biro Keuangan, maka biasa acara sharing session ini kita buka, kita sampaikan di portal seperti pagi hari ini. Sehingga yang hadir mestinya tidak hanya dari Biro Keuangan dan Biro SDMA, tapi juga teman-teman di luar kedua biro yang memang tertarik dan merasa perlu untuk mengikuti materi yang sedang dibahas. Ini narasumbernya luar biasa, kita dapat langsung dari yang mengampu untuk pengelolaan kinerja ASN secara nasional, Bu Neni Rohani. Dan tentu pagi ini juga saya akan ikut menyimak Bu Cin Pudin, karena memang dari sisi budaya organisasi untuk membangun dialog kinerja, saya mungkin harus jujur mengatakan kita belum sampai pada tahapan yang mapan. Dan untuk tahun ini akan lebih giat lagi untuk memulai mekanisme manajemen kinerja, khususnya juga di dalam konteks dialog kinerja. Jadi salah satu perbaikan di dalam organisasi maupun di pengelolaan SDM adalah bagaimana kita cascading, menyambungkan bahwa tujuan visi misi organisasi dengan Restra yang baru itu nanti bisa diimplementasikan dan tercermin dari kinerja masing-masing pegawai. Di sisi lain kita pun sudah mulai menggunakan sistem baru di dalam pemberian penghargaan berupa tunjangan kinerja. Tidak lagi semata-mata lebih berbobot kepada kehadiran dan disiplin, tapi betul-betul ingin mengkaitkan dengan capaian kinerja pegawai. Jadi dua isu itu saya kira penting untuk kita pada pagi ini menghadirkan Budir, memberikan satu pemahaman dan sharing, dan moga-moga kita punya kesempatan nanti ya Ibu ada satu dialog dan tanya jawab supaya apa yang selama ini mungkin menjadi keraguan, kekurang jelasan bisa lebih terang dan bisa kita implementasikan pada saatnya. Kalau dari sisi jumlah peserta pagi ini belum memenuhi harapan saya nih Bu Dir. Karena dua biro itu mestinya nyampe 100 lebih ya, saat ini masih 86. Ini juga bagian mekanisme saya untuk kontrol, untuk cek apakah pegawai di dua biro ini hadir on time, Bu. Itu Senin pagi jam 8 kalau bisa hadir, hari-hari yang lain sepertinya bisa dipastikan lebih mudah tantangannya. Cuma memang ada isu hari ini, ada demo Bu di DPR, jadi kemarin pegawai juga menanyakan Pak, apakah kita nggak buatkan kebijakan untuk flexible work arrangement, work from home gitu ya, karena memang selama ini penerapan kebijakan itu kita buat fleksibel, tidak fix di sepanjang waktu. Tapi moga-moga semua lancar lah ya, yang demo juga bisa berjalan tanpa ada gangguan buat kita yang akan bekerja. Demikian kesempatan pagi ini, apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kita melaksanakan ini, mohon maaf Budir. Makasih sekali lagi, waktu saya kembalikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat Budi Aji atas sambutan pembukanya. Mungkin izin mungkin tanpa tunggu, maaf ada yang bocor. Izin mungkin tanpa tunggu lama lagi langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan. Sebelum masuk ke paparan, izinkan saya bacakan CV terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu Ibu Neni Rohani, SSI, APT, MSI. Beliau memiliki riwayat jabatan, yaitu yang pertama Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN, yang kedua Kepala Kantor Regional 12 BKN, Direktur Kinerja ASN, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian BPOM, Kasubdit Penilaian Pangan Olahan Tertentu BPOM, Kasubdit Penilaian Pangan Khusus BPOM, Kasubdit Penilaian Pangan Olahan Tertentu BPOM, Kabak Evaluasi dan Pelaporan BPOM, Kasubag Tata Usaha Kepala BPOM,
Yang terakhir itu fungsional umum di bagian PPL Ditjen POM. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 jurusan farmasi di Universitas Andalas. Yang kedua, profesi apoteker di Universitas Indonesia, dan S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Yang kedua yaitu Ibu Susan Bomekawati Sugiarto, SPSI MA. Beliau adalah analis SDM aparatur ahli media dengan pengalaman yaitu analis SDM aparatur ahli media pada Direktorat Kinerja dan Penghargaan ASN 2025 sampai dengan sekarang. Analis SDM aparatur ahli media pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi pada tahun 2024 sampai 2025. Analis SDM aparatur ahli muda pada Pusat Pengembangan Sistem Seleksi 2023 sampai 2024. Analis kepegawaian ahli muda pada Direktorat Kinerja ASN 2020 sampai 2023, Kepala Seksi Penyusunan Standar Penilaian Kinerja ASN pada tahun 2020 sampai 2021, Kepala Seksi Pengelolaan Dukungan Teknis pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang terakhir adalah analis pengembangan kompetensi pada tahun 2013 sampai 2019. Adapun background pendidikannya, Tohoku University Master of Arts Applied Psikologi pada tahun 2018. Yang kedua, Universitas Pajajaran Fakultas Psikologi Spesialisasi Psikologi Industri dan Organisasi pada tahun 2008. Dan yang terakhir SMA Negeri 5 Bandung tahun 2024. Mungkin langsung saja kepada Ibu Neni Rohyani dan Ibu Susan Bomekawati Sugiarto, kepadanya kami persilakan. Baik, Mbak Alfi, terima kasih banyak. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah, Ibu. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang terhormat Pak Kepala Biro Keuangan sekaligus PLT Kepala Biro SDMA Bapak Rahmat Budiaji. Yang kami hormati Kepala Bagian Administrasi BMN Pak Dedi Bagus Prakarsa. Yang kami hormati Kepala Bagian Perjalanan Bu Heni Widyaningsih. Yang kami hormati Kepala Bagian Administrasi Keuangan Pak Sam Karyanugraha, dan yang kami hormati Kepala Bagian MKI ASN Pak Marti. Mohon maaf kalau salah dalam penyebutan ya. Yang kami hormati Kepala Bagian PPK ASN Bu Nikmah Wahyu Purnami, dan Kepala Bagian Manajemen Non-ASN Bu Murni Elok Pratiwi, dan yang kami hormati Kepala Bagian Pembinaan Japum Budi Jatnika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin saya jawab telepon dulu ya, dari tadi bolak-balik telepon. Maaf, saya lagi paparan. Masih aku teleponnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Karo, salam kenal Pak. Saya dengan Neni, mudah-mudahan nanti suatu ketika kita bisa tatap muka ya Pak ya. Hari ini kebetulan BKN itu WFA Pak, jadi kita setiap Senin itu WFA. Jadi work from anywhere gitu ya, di mana saja boleh gitu ya. Nah ini sudah dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa ukuran-ukuran kinerjanya sudah bisa kita kelola dengan baik, terutama kinerja harian, sehingga kita sudah bisa memperlakukan WFA. Nah, saya menyambut baik ini Pak terkait tema hari ini dialog kinerja gitu ya. Artinya ada concern gitu ya dari Bapak dan teman-teman bahwa pentingnya gitu ya dialog kinerja ini di dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kinerja ASN di unit Bapak maupun di Setjen DPR. Jadi ini sesuatu hal yang sangat krusial tentunya, karena kita tuh ke depan kan memenuhi ekspektasi pimpinan gitu ya Pak ya. Nah, ekspektasi pimpinan itu ya melalui dialog kinerja ini gitu. Nah, izin Mbak Alfi saya share screen ya. Mbak Susan sudah bisa di-share Mbak? Oh ya.
sementara nunggu Mbak Susan untuk share, jadi intinya bahwa Bapak dan Ibu sekalian, bahwa keberhasilan pengelolaan kinerja ini salah satunya melalui dialog gitu ya, dialog kinerja ini. Bagaimana kita melakukan pembinaan, bagaimana kita melakukan penyusunan ya, ini dimulai dari bagaimana kita awal di perencanaan kinerja. Jadi, saya memilih judul peningkatan kinerja pegawai melalui dialog kinerja berkelanjutan. Jadi intinya ingin menggarisbawahi dan ini mudah-mudahan sejalan dengan tema dan harapan dari, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita, menggerakkan ya dialog kinerja antara atasan dengan bawahan, antara ketua tim dengan anggota tim, sehingga, kita bisa memenuhi ya, atau dari pimpinan bisa menjabarkan ekspektasinya seperti apa, dan kemudian bawahan, staf atau anggota tim bisa memenuhi ekspektasi dari ketua timnya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu hal yang perlu kita garis bawahi. Next. Ya, kalau kita lihat dari, bentar Pak, ya. Nah, kita, berangkat dulu dari Undang-Undang 20 ya. Undang-Undang 20 ini Bapak dan Ibu sekalian sudah mengarahkan kita kepada pembangunan human capital management sesungguhnya gitu ya. Bahwa, aspek-aspek yang ada di, manajemen ASN ini, merupakan sesuatu yang, perlu kita perhatikan gitu ya, next Mbak, bentar saya coba share. Ya, eee, nah Bapak dan Ibu sekalian di dalam Undang-Undang 20 itu jelas disebutkan gitu ya bahwa minimal ya untuk manajemen ASN itu ada 8 ya, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta, pengembangan kompetensi, penghargaan dan pengakuan dan pemberhentian. Pengelolaan kinerja Bapak dan Ibu sekalian, belum Mbak, merupakan bagian ya yang sangat krusial gitu ya. Pada saat kita melakukan pengembangan talenta, dasarnya adalah kinerja. Pada saat kita menguatkan budaya kerja, dasarnya adalah kinerja. Di perencanaan kebutuhan dan pengadaan pun sebetulnya adalah bentuk kinerja seperti apa sih yang mau kita inginkan, sehingga kita butuh ASN yang seperti apa gitu ya. Sehingga ini menjadi penting Bapak dan Ibu sekalian. Makanya pengelolaan kinerja ini adalah sesuatu yang menjadi pondasi untuk manajemen ASN secara keseluruhan. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk pemberian penghargaan dan pengakuan, nanti sistem penghargaannya kita basisnya adalah kinerja. Sistem gaji baru yang sedang kami desain, basisnya nanti juga adalah kinerja gitu ya. Ada kenaikan gaji, ada penghargaan motivasional, dasarnya adalah kinerja. Jadi dasar dari manajemen ASN itu semuanya adalah kinerja. Begitu juga dengan pemberhentian, ya, pemberhentian. Kalau dia tidak berkinerja, salah satunya adalah sanksi hukuman disiplin sampai kepada pemberhentian. Apalagi untuk pengembangan kompetensi gitu ya. Pengembangan kompetensi ini juga kita melihat dari seberapa jauh ya gap kinerja dari pegawai, sehingga untuk bisa meningkatkan kinerja, maka kemudian kita harus melakukan pengembangan kompetensi kepada yang bersangkutan. Jadi pengelolaan kinerja ini basis banget gitu ya Bapak dan Ibu sekalian untuk kita bisa membangun manajemen aparatur sipil negara, membangun manajemen ASN secara baik ya, tentu secara berkeadilan menerapkan sistem merit. Nah,
saat ini Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak ada lagi atau diminimalkan seleksi terbuka dengan kita mendorong setiap instansi itu mengembangkan manajemen talenta. Jadi manajemen talenta ini terus kami dorong dari BKN kepada seluruh instansi sehingga tidak perlu lagi proses seleksi terbuka. Semua dilakukan dengan mengambil resources dari dalam, gitu ya. Kita sudah melihat kinerjanya, sudah memantau kinerjanya, kita sudah memantau juga kompetensinya. Mana yang kurang-kurang kita kembangkan kompetensinya. Sehingga di dalam proses suksesi pengisian jabatan nanti dasarnya adalah dari talenta-talenta yang sudah kita petakan, talenta yang sudah kita kembangkan. Nah, talenta ini dasarnya adalah pengelolaan kinerja. Makanya kemudian pengelolaan kinerja ini menjadi penting. Next. Nah, di dalam kita tahu Bapak dan Ibu sekalian kenapa kinerja ini menjadi penting, karena ada korelasi kinerja organisasi dengan kinerja individu, ya Bapak dan Ibu sekalian. Kinerja organisasi kita formulakan, jangan sampai kinerja organisasinya biasa-biasa saja, kemudian kinerja individunya luar biasa gitu ya. Jadi ini harus inline. Jadi bagaimana instansi itu menetapkan sasaran strategisnya, membuat kontrak kerja, kemudian melakukan eksekusi rencana, strategis dan monitoring kinerja, kemudian juga menentukan sasaran strategis instansi dan kontrak kinerja, kemudian membuat performance organization-nya dan kemudian dilakukan evaluasi. Setelah evaluasi kita kemudian melakukan lagi perumusan terkait dengan visi, misi, sasaran strategis, dan action plan. Inilah yang merupakan siklus manajemen kinerja. Ini manajemen kinerja organisasi yang kemudian harus inline dengan kinerja individu. Nah, ini saya jelaskan dulu Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita masuk kepada dialog kinerja. Nanti poin-poin mana yang perlu dialog kinerja di dalam kita melakukan penerapan pengelolaan kinerja tersebut. Next. Nah, kita melihat ada arah baru gitu ya di dalam kebijakan pengelolaan kinerja dengan lahirnya Permen 46 ya. Saat ini sudah disusun undang-undang turunan Undang-Undang 20 berupa PP Manajemen ASN yang di dalamnya juga ada pengelolaan kinerja. Jadi sebagian besar pengelolaan kinerja yang dituang di dalam RPP Manajemen ASN ini mengadop dari Permen 46. Jadi insya Allah tidak terlalu banyak perubahan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di dalam pengelolaan kinerja ini kita melihat harus ada peningkatan hasil kerja dan perilaku ya, perbaikan perilaku secara terus-menerus. Ada continuous improvement di situ gitu ya. Jadi hasil kerja itu memang jelas gitu ya, apakah itu outcome, apakah itu output. Jadi kita tidak hanya, apa namanya, berdasarkan aktivitas saja gitu ya. Kalau kita lihat di PP 46 itu dia, bertumpu kepada aktivitas, apa yang sehari-hari kita kerjakan. Tapi kemudian di Permenpan ini setiap pegawai diarahkan untuk bisa menghasilkan gitu ya. Jadi kinerja berbasis hasil gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan jabatan fungsionalnya pun juga sudah dirubah sehingga nanti setiap jabatan fungsional tidak lagi berorientasi pada proses, tapi sudah berorientasi pada output. Kalau kita lihat dulu apa namanya jabatan fungsional itu masih metode konvensional ya, belum konversi. Jadi masih berbasis pada proses. Setiap apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan angka kredit. Sementara dengan adanya apa namanya Permenpan 1 itu maka kemudian setiap jabatan fungsional itu harus bisa menghasilkan. Dasarnya adalah kemudian SKP. Kemudian yang kedua adalah penguatan peran pimpinan. Nah, penguatan peran pimpinan ini pimpinan harus menjadi seorang leader yang baik ya, membina ya, mengawasi, memonitor dan kemudian mengevaluasi. Dari awal pimpinan sudah bisa merumuskan ekspektasi saya terhadap hasil kerja seperti apa gitu ya. Nah, disinilah yang kemudian masuk dialog kinerja itu Bapak dan Ibu sekalian.
Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Bagaimana ada fleksibilitas dan kolaborasi. Dengan adanya transformasi RB, adanya perubahan jabatan struktural kepada fungsional, maka sebagian besar dari kita ini adalah menduduki jabatan fungsional. Dengan adanya jabatan fungsional ini sistem kerja harusnya agile dong. Nah, ketika dia agile maka ada sistem kerja yang kita susun yang memungkinkan lintas seseorang tuh bisa bekerja lintas direktorat gitu ya, lintas pokja, lintas direktorat, bahkan barangkali bisa lintas instansi ya. Nah, ini memungkinkan. Jadi kolaborasi kita tonjolkan sebagai sesuatu yang untuk bisa menghasilkan kinerja organisasi ya, yang bisa menghasilkan kinerja organisasi yang tentu bisa memberikan dampak. Apalagi RB kita adalah RB berdampak gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian hasil pengelolaan kinerja jadikan persyaratan pertimbangan dalam penghargaan yang tadi saya sampaikan. Kita sudah menyusun ya, sudah melakukan kajian ya, sistem gaji baru di mana nanti peningkatan gaji itu didasarkan kepada, kinerja Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang nanti kami sedang menunggu, arahan dari, pimpinan terkait dengan pemberlakuan sistem gaji ini gitu ya. Apakah nanti ini piloting, apakah ini nanti berlaku semua dan sebagainya. Jadi intinya bahwa penghargaan yang diberikan kepada pegawai, baik itu motivasional maupun pegawai non motivation, pegawai motivasi bagai finansial maupun non finansial, dasarnya nanti adalah kinerja gitu ya. Kemudian pengembangan talenta ya, pengembangan talenta itu didasarkan juga kepada kinerja, tadi sudah disampaikan. Kita udah pakai merit system, jadi tidak ada lagi faktor kedekatan, faktor loyalitas yang orientasinya hanya loyalitas, tapi betul-betul kepada hasil kerja. Karena kita sudah menerapkan merit system. Merit system sendiri itu dasarnya adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja dan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah tersebut gitu ya. Nah, jadi kinerja menjadi isu yang krusial ya di dalam pengembangan talenta. Kemudian pengembangan kompetensi terintegrasi dengan pekerjaan. Artinya ketika ada seseorang yang kita pantau melalui sudah dilakukan dialog kinerja, sudah dilakukan mentoring, coaching gitu, konseling gitu ternyata tidak menunjukkan hasil, maka kita juga melakukan pengembangan kompetensi. Jadi sehingga bisa meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan. Next. Nah, prinsip umum dari pengelolaan kinerja ini, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kami mengulang saja gitu ya. SKP bukan performance appraisal, tetapi juga kepada performance development. Jadi kita mendevelop gitu ya pegawai. Nah ini melalui apa? Ya melalui dialog kinerja itu Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita memonitor, memantau kinerja pegawai, kemudian kita lakukan dialog di situ ya, dialog kinerja kita lakukan, supaya nanti ada pengembangan kinerja dari pegawai yang bersangkutan. Kemudian kita tidak hanya bertumpu pada, merencanakan, ya sudah kita bikin SKP aja di awal tahun, nanti di akhir tahun kita evaluasi. Tidak, siklus itu mulai dari perencanaan melalui dialog kinerja, pemantauan, kita lakukan juga nanti kekurangannya pembinaan dilakukan melalui dialog kinerja, kemudian dievaluasinya juga melalui dialog kinerja. Jadi, ini juga lebih kepada bagaimana to meet the expectation, bagaimana nanti pemenuhan ekspektasi dari pimpinan. Kemudian intensitas dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai harus semakin meningkat gitu ya. Jadi dari awal itu pada saat kontrak kerja dilakukan melalui dialog, maka kita yakin bahwa tahun ini adalah ininya kita gitu ya, targetnya kita. Tapi bukan berarti tidak ada perubahan. Ada hal-hal yang kita sebut dengan direktif pimpinan, maka kemudian, itu bisa mengubah SKP-nya kita, dilakukan melalui dialog kinerja juga gitu ya. Kemudian kinerja, bukan hanya membuat hasil kerja, tetapi juga kepada perilaku, karena perilaku ini mendukung hasil kerja. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, ketika orientasi pelayanannya rendah,
pegawainya gitu. Sementara salah satu target dari unit tersebut adalah tingkat kepuasan masyarakat, maka ini akan mempengaruhi gitu ya pada pencapaian output organisasi maupun output individunya. Sehingga maka penting perilaku kinerja ini menjadi bagian yang harus kita kawal gitu ya. Termasuk dalam itu kompeten, kolaborasi dan seterusnya. Jadi ini tidak hanya pada hasil kerja tetapi perilaku kerja juga menentukan di dalam seseorang itu bisa berkinerja atau tidak. Next. Nah, ini kemudian ada perbaikan berkelanjutan ya. Instansi pusat ini berproses dalam peningkatan evaluasi pengelolaan kinerja, maka Bapak dan Ibu sekalian ini juga harus berproses di dalam menyempurnakan perencanaan kinerja, kemudian memperkuat monitoring, evaluasi, dan juga memperkuat bagaimana tindak lanjut dari hasil kinerja. Next. Ini, next saja, Mbak. Yang ini bagaimana kita menstandarisasi ya, kemudian bagaimana kita melakukan penggunaan teknologi, bagaimana kita mengevaluasi kebijakan dan seterusnya. Ini adalah merupakan rangkaian bagaimana kita mencapai kinerja organisasi. Next, Mbak. Nah, ini transformasi sasaran kinerja pegawai, Bapak dan Ibu sekalian, next. Next, Mbak. Bentar. Ada yang salah kayaknya, oke. Masuk saja di ini, Mbak, oh ya, ini, apa namanya, transformasi, sasaran kinerja pegawai, Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa, kita sudah tidak lagi, berbasis kepada, apa namanya, kinerja hasil kerja tapi, tidak lagi berbasis aktivitas, tapi kita berbasis kepada hasil ya. Kemudian, kalau dulu kita sifatnya statis, maka sasaran kinerja itu yang saat ini adalah bersifat dinamis gitu ya. Kemudian kalau dulu hierarki, sekarang agile squad team. Jadi seseorang bisa saja dia menghasilkan kinerja tim yang lain gitu ya. Jadi, nanti yang kemudian di aplikasi kita akomodir ada rekomendasi, kinerja oleh, ketua tim ketika dia bekerja pada tim yang lain. Kemudian SKP dan angka kredit terpisah sekarang itu sudah angka kredit gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, model kinerja yang akan datang itu adalah model kinerja yang, penuh waktu, ada part-time, ada flexible arrangement, dan kolaborasi. Jadi, penting, di dalam, penyusunan kinerja ini kita sesuaikan gitu ya. Ketika part-time, tenaga paruh waktu, kinerjanya nanti seperti apa gitu ya. Nah, ini yang sedang disusun juga oleh kami, dan kemudian flexible arrangement ya. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa menerapkan WFA. Nah, kata kuncinya adalah kita harus bisa merumuskan kinerja harian. Apa target kinerja harian yang dimiliki yang harus dilakukan oleh pegawai sehingga pegawai itu mampu gitu ya untuk menghasilkan kinerjanya pada saat WFA. Jangan sampai WFA itu bekerja di rumah tetapi tidak bekerja gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun kolaborasi gitu ya. Karena, ada reciprocal ya, kalau kita lihat saat ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa instansi-instansi sudah banyak sekali gitu ya, yang, pimpinannya itu diisi oleh TNI dan diisi oleh Polri. Bagaimana nanti ke depan kita membuat model penyusunan kinerjanya? Saat ini pun kami sedang menyusun modelnya, bagaimana kewajiban, TNI dan Polri yang menduduki sebagai PPK, bagaimana dia harus menyusun, kinerja SKP-nya dan bagaimana dia bisa menurunkan SKP-nya ke bawah dan bagaimana dia melakukan monitoring. Nah, itu yang kemudian kami lakukan, penyusunan sehingga nanti tidak menjadi, bias gitu ya. Sehingga, penerapan, manajemen ASN berbasis sistem merit yang berkeadilan karena basisnya adalah kinerja, ini juga nanti penilaiannya adalah kinerja yang berkeadilan. Next. Nah,
ini tadi sedikit banyak saya sudah menyusun terkait dengan dialog kinerja. Nah, jadi kita lihat bahwa dialog kinerja ini merupakan satu proses ya, yang secara intensif ya, dilakukan oleh pimpinan kepada pegawainya atau dari ketua tim kepada anggota timnya gitu ya. Menyangkut mulai dari perencanaan kinerja, kemudian pelaksanaan kinerja, kemudian juga, evaluasi kinerja. Nah, ekspektasi kinerja kita sebut dengan ekspektasi adalah hasil ya, atau harapan atas hasil kerja. Jadi ekspektasi pimpinan ini adalah kemudian kita harus formulakan dari awal melalui dialog kinerja. Termasuk juga perilakunya, ada penekanan-penekanan. Ketika ada pegawai yang ada di garda terdepan gitu ya, di garda terdepan sebagai yang memberikan pelayanan publik, maka ekspektasi pimpinan kepada pegawai tersebut adalah bagaimana orientasi pelayanannya itu harus lebih baik. Nah, itu dituangkan melalui dialog kinerja, diformulakan rumusnya, diformulakan standarnya gitu ya. Saya mau bahwa indeks kepuasan masyarakat itu adalah, harus, 90%. Kalau di bawah itu maka perilakunya rendah gitu. Nah, seperti itu. Kita, lakukan di dalam dialog kinerja dan itu dituangkan pada saat kita menyusun SKP. Next. Nah, prinsip dari dialog kinerja ini adalah intens ya. Kita memantau, kita sudah melakukan perencanaan, kemudian kita pantau kira-kira kekurangannya di mana gitu. Nah, inilah yang disebut dengan CMC tadi ya Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam peningkatan kompetensi, pendidikan itu hanya 10% ya. 20% itu adalah melalui, short course, kemudian pelatihan, bimbingan teknis, dan 70% itu sesungguhnya adalah melalui CMC itu Bapak dan Ibu sekalian. CMC itu apa? Coaching, mentoring, dan konseling. Ini dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Termasuk kita melakukan konseling kalau kita memang memiliki kemampuan. Kalau kita tidak memiliki kemampuan di dalam PP 30 itu disebutkan bisa disalurkan, bisa diteruskan kepada unit yang memiliki tenaga yang memiliki kompetensi konseling atau kepada konselor independen. Itu kalau memang sudah tidak bisa ditangani oleh atasan langsung. Kemudian kita juga melakukan coaching gitu ya. Coaching ini merupakan satu metode di mana kita, lebih banyak mengarahkan gitu ya. Ada teknik-teknik untuk coaching itu kita sepakati dulu antara atasan dengan bawahan gitu ya, hari ini kita akan coaching, eee, kita akan menargetkan ada perubahan terkait dengan kinerja. Apakah Anda bersedia? Kalau dia menyatakan bersedia, oke. Kemudian atasan itu nanti akan menggali gitu ya, apa penyebab-penyebab kinerjanya tidak berhasil, disampaikan. Kemudian atasan ini akan mencatat gitu ya. Nah, setelah mengidentifikasi itu nanti atasan akan menyampaikan, kira-kira menurutmu apa yang bisa menyelesaikan permasalahan. Itu permasalahan itu lahirnya adalah dari yang bersangkutan. Oke, dia sampaikan. Kemudian atasan nanti akan menyampaikan lagi seperti ini, kira-kira berapa lama Anda bisa, menuntaskan permasalahan Anda? Saya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, 3 bulan ke depan maka kemudian dilakukan lagi evaluasi oleh atasan apakah sudah berhasil atau tidak. Percaya Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah mempraktekkan ini dan alhamdulillah berhasil gitu ya. Ada beberapa orang yang sudah saya coaching, ada perubahan gitu ya di dalam, perilaku kerja dan ada perubahan di dalam pencapaian hasil kerja. Nah, kalau mentoring, mentoring itu lebih kepada nasihat ya, bagaimana kita mementor ya. "Oh, Anda tidak bisa seperti ini penyelesaiannya, harusnya begini-begini." Jadi intensifikasi itu menjadi sesuatu yang menjadi budaya nantinya ke depan Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita membudayakan dialog kinerja ini sehingga secara bersama-sama kita bisa mencapai tujuan organisasi ya. Nah, dengan demikian kan akan ada engage ya, akan meningkatkan engage antara atasan dengan bawahan.
Ya, tidak ada lagi keterpaksaan, tidak ada lagi atasan mengatakan bahwa susah banget nih ngatur anak ini gitu. Atau misalnya bahwa mengatakan atasan saya ribet gitu ya dan sebagainya. Karena mungkin belum ada dialog. Nah, jadi dengan ada dialog kinerja ini nanti akan bisa meningkatkan engage ya. Jadi diusahakan tidak hanya sekedar formalitas. Kita harus secara bersama-sama punya tujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Fokus pada solusi, fokus pada peningkatan kinerja, fokus pada perilaku kerja dan seterusnya. Dan ini dilakukan berkelanjutan. Seperti yang tadi saya sampaikan, teknis coaching tadi itu dilakukan berkelanjutan. Bisa dilakukan misalnya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dialog kinerja itu bisa dilakukan secara individual, bisa dilakukan secara bersama-sama gitu ya, grup ya. Kalau secara bersama-sama itu adalah ketika kita memformulakan rencana kerja kita. Tetapi kalau yang sifatnya konseling, jangan sama-sama Bapak dan Ibu sekalian, malu anaknya nanti gitu ya. Nah, itu dilakukan secara personal gitu, kita gali, kita gali kemampuannya dia, permasalahan dia dan sebagainya. Nah, inilah yang kita sebut dengan, prinsip-prinsip dialog kinerja. Jadi, kita melakukan secara intens, kita upayakan untuk meningkatkan engage, kemudian dia harus, sepakat untuk pencapaian, solusi gitu ya, untuk menyelesaikan masalah gitu ya, menemukan solusi dan ini dilakukan secara berkelanjutan. Next. Nah, tujuan dialog kinerja Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Tadi kalau yang pertama di perencanaan itu adalah klarifikasi ekspektasi ya. Kita harus bisa mendeliver gitu ya, ekspektasi pimpinan seperti apa. Dan bawahan juga harus bisa memahami apa yang menjadi ekspektasi pimpinan gitu ya. Kalau Pak Kepala kami suka bilang kayak gini, apa ya kemarin itu ya, atasan itu, menyenangkan bawahan, tetapi bawahan itu harus membuat tenang atasannya, gitu ya. Jadi intinya bahwa harus bersama-sama gitu ya, menyepakati gitu ya, apa yang menjadi, sasaran, kinerjanya kita. Kemudian, adalah reviewing ya, bagaimana kita mereview. Nah, ini di pelaksanaan ya, bagaimana kita mereview kinerja dan mengatasi kendala-kendala di dalam mencapai target kinerja. Jadi, kita evaluasi misalnya 3 bulan ini ternyata ada target yang tidak tercapai gitu ya. Maka kemudian kita review, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Mungkin bisa saja pada saat itu pimpinan mengalihkan gitu ya, target-target itu kepada pegawai yang lain gitu ya, karena misalnya ada ketidakmampuan dari pegawai itu untuk bisa menyelesaikan target gitu ya. Kemudian juga untuk decision making ya, bagaimana, kita mengambil keputusan. Kan setelah kita mengumpulkan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada melalui dialog kinerja itu, barulah kemudian kita mengambil keputusan. Jadi tidak langsung diambil keputusan karena kita belum mengidentifikasi permasalahannya itu seperti apa. Nah, dengan adanya dialog kinerja ini, maka kemudian kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya itu adalah, strategis tentunya untuk keperluan organisasi. Kemudian yang keempat adalah motivasi ya. Pegawai akan menjadi termotivasi ya. Pegawai merasa dihargai, pegawai merasa dimonitor, pegawai itu tahu apa kekurangannya sehingga dikoreksi oleh atasan. Pegawai menjadi memahami gitu ya apa yang menjadi kebutuhan organisasi yang dilakukan dan juga memahami apa yang menjadi kurangnya dia gitu ya. Karena selama ini pegawai itu merasa paling pinter, saya paling hebat kok, saya menyelesaikan pekerjaan saya, tapi itu kan pandangan dari pegawai, belum pandangan dari pimpinannya. Pimpinan memiliki helikopter view yang lebih bagus gitu ya dibandingkan oleh pegawai. Maka kemudian dengan dialog kinerja ini akan terbuka gitu ya bahwa ternyata ada kekurangan-kekurangan yang harus ditutupi, harus diperbaiki oleh pegawai sehingga dia bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik, sehingga performance-nya itu bisa menjadi lebih baik. Next. Nah, ini,
yang tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa dialog kinerja itu harus dimulai dari perencanaan kinerja yang meliputi semua tahapan-tahapan dalam pengelolaan kinerja itu harus kita lakukan melalui dialog kinerja. Mulai dari perencanaan kinerja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada awal tahun ketika PK sudah ditandatangani, maka atasan itu akan mengumpulkan semua bawahan. Nah, ini pengalaman sharing dari kami Bapak dan Ibu sekalian, kita menghabiskan waktu sehari itu betul-betul untuk bisa apa ya, mengidentifikasi atau menyusun target-target kinerja. Jadi, semua pegawai kita kumpulkan, kita susun secara bersama-sama perencanaan kinerja. Bagaimana menurunkan PK itu kepada ketua tim, kemudian ketua tim menurunkan itu membagi lagi kepada anggota tim gitu ya. Nah, ini kita lakukan melalui dialog kinerja dan, dari struktural kalau ada pejabat administrator atau ada, di sini kan ada pejabat administrator ya dari bagaimana dari, kepala biro menurunkan kepada para kepala bagian, kemudian kepala bagian kepada pengawas, kemudian juga kepada pegawai atau kepada jabatan fungsional. Nah, itu dilakukan melalui dialog kinerja. Kemudian pada saat kita melakukan pelaksanaan, mungkin di dalam melakukan pelaksanaan itu ada kendala, ada halangan atau hambatan, maka itu juga bisa didialogkan dengan atasan langsung. Bisa dengan, pejabat administratornya, bisa dengan ketua tim dan sebagainya. Kemudian kita melakukan pemantauan ya, hasil pemantauan dan pembinaan kinerja juga kita lakukan melalui dialog kinerja. Kemudian demikian juga pada saat evaluasi kinerja, ya. Setelah evaluasi kinerja kita lakukan, kemudian kita melihat ada kekurangan, kita dialogkan lagi gitu ya. Apa yang tidak, terpenuhi gitu ya. Apakah dari hasil penilaian itu yang kemudian ada ketidakpuasan dan sebagainya, dibuktikan dengan ada eviden-eviden dan sebagainya. Begitu juga dengan tindak lanjut. Jadi semua rangkaian ini karena ini adalah untuk pemenuhan ekspektasi pimpinan, maka kita melakukan itu melalui dialog kinerja antara atasan dengan bawahan, antara anggota tim dengan antara ketua tim dengan anggota tim. Meskipun sebetulnya penilaian itu dilakukan untuk fungsional, itu dilakukan oleh setingkat eselon 2, tetapi ketua-ketua tim juga memiliki peranan gitu ya di dalam mendorong anggota timnya untuk bisa secara bersama-sama menghasilkan ya kinerja di timnya itu sehingga target-target yang telah ditetapkan di awal perencanaan kinerja itu bisa kita penuhi gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Next. Ini next Mbak Susan. Nah, kemudian, di dalam dialog kinerja tadi sebelumnya Mbak? Ya. Nah ini, di perencanaan itu, pertama adalah yang berkaitan dengan, RHK ya, rencana hasil kerja antara pimpinan dengan ketua tim, antara pimpinan dengan kepala bagian, antara anggota tim dengan anggotanya gitu ya. Kemudian juga dialog terkait RHK antara ketua tim dengan anggotanya, ya tadi ya. Kemudian berkaitan dengan perilaku kerja, kemudian mungkin ada tadi yang saya sampaikan, ada ekspektasi-ekspektasi tertentu gitu ya dari, pimpinan terkait dengan, perilaku kerja yang harus terpenuhi gitu ya, yang harus memenuhi ekspektasi pimpinan, maka itu juga dilakukan pada dialog kinerja. Kemudian lampiran SKP, ini juga kesepakatan, juga harus ada di sana, kalau Anda, berperilaku bagus, hasil kerjanya bagus, maka saya akan memberikan penilaian sangat baik. Kemudian kalau tidak, maka saya akan berikan panis, misalnya pemberian penilaian, perlu perbaikan atau kurang atau sangat kurang. Karena nanti kinerja ini akan berpengaruh ke mana-mana di dalam pengelompokan talent pool juga nanti kita akan melihat dari kinerja ini. Next. Nah, ini rencana hasil kerja. Nah, ini disusun secara cascading ya, tentu
kita mendialogkan juga pada saat penyusunan itu melalui, atasan dengan bawahan menyusun bagaimana meng-cascading PK menjadi SKP-nya, pimpinan yang kemudian itu secara otomatis itu adalah SKP, kemudian bagaimana menurunkan SKP itu kepada level di bawahnya, pejabat administrator, pengawas, atau kepada ketua tim dan kemudian anggota tim. Nah, ini nanti akan memuat, output apa nih yang akan kita, hasilkan gitu ya. Kemudian kualitasnya seperti apa, kemudian ekspektasi akhirnya seperti apa gitu. Leveling, misalnya bisa saja kalau levelnya, apa namanya, JPT Pratama kan sudah outcome misalnya. Kemudian dari, administrator mungkin outcome antara misalnya, atau misalnya bisa jadi output gitu ya, kemudian sampai ke bawahnya juga output dan seterusnya. Jadi hal-hal yang seperti ini harus disepakati pada saat kita melakukan dialog kinerja. Nah, satu lagi itu hal-hal yang berkaitan apakah nanti berupa layanan gitu ya. Nah, ini diformulakan pada saat kita melakukan dialog kinerja. Next. Insya Allah kita bisa Bapak dan Ibu melakukan ini ya, jangan khawatir, jangan dianggap, "Ah, ini teori nggak mungkin bisa dilakukan," karena kami sudah mencoba ini dan alhamdulillah, apa namanya, pantauan dari, bulan ke bulan kita bisa melihat gitu ya progres dari capaian kinerjanya. Nah, ini dialog kinerja untuk pemantauan gitu ya. Pada saat kita, menetapkan rencana aksi, bagaimana kita melakukan umpan balik, kemudian bimbingan kinerja yang tadi saya sampaikan ada coaching, mentoring, konseling, dan kemudian, tadi kalau misalnya kita lihat ternyata gitu ya, tidak memenuhi ekspektasi, maka dilakukan penyesuaian ekspektasi pimpinan gitu ya. Mungkin bisa dialihkan kepada pegawai yang lain gitu ya dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat pemantauan kinerja. Next. Nah, ini contoh nanti bisa Mbak Susan saja ya melanjutkan, next. Intinya bahwa, next saja Mbak, ini nanti Mbak Susan aja yang lebih teknis ya. Nah, intinya bahwa, dialog, kinerja pada evaluasi kinerja ini bisa memberikan umpan balik atas capaian kinerja periodik maupun capaian kinerja, tahunan gitu ya. Ini kita lakukan lagi dengan dialog gitu ya, ada hal-hal dan Bapak dan Ibu sekalian pada saat evaluasi kinerja ini mungkin sharing pengalaman ya, mungkin untuk Pak Karo gitu ya. Kami pernah waktu itu sudah melakukan tahapan-tahapan Pak, gitu ya. Melakukan, mentoring sudah gitu ya, konseling, dengarkan dari hati ke hati, kemudian saya coaching gitu ya, mengidentifikasi gitu ya. Kemudian ternyata tidak ada perubahan gitu ya. Nah, pada saat evaluasi akhirnya saya memberikan ini evaluasi periodik tapi ya, saya berikan dia penilaian perlu perbaikan, Pak. Saya berikan perlu perbaikan. Apa yang terjadi ternyata panis inilah yang kemudian mendorong gitu ya yang bersangkutan. Jadi kalau sudah tidak mampu lagi melalui dialog kinerja, kita sudah lakukan coaching, mentoring, ya konseling udah kita lakukan, tapi ternyata gitu tidak melakukan perbaikan, maka kemudian kita harus melakukan panis. Nah, setelah melakukan panis itu, kemudian ada perbaikan, ada perubahan gitu di dalam kinerja dan dia dibantu oleh teman-temannya jadinya gitu ya. Teman-temannya bersama-sama mendorong gitu, dibantu. Oh iya ya kita bantu yong ibu ini gitu, mungkin dia harus begini begini dan sebagainya. Akhirnya dia menunjukkan kinerja yang baik. Nah, ada yang melalui coaching, konseling aja ada perbaikan. Jadi misalnya ketika selama ini dia sebagai fungsional, kemudian saya tunjuk dia sebagai ketua tim gitu ya. Nah, ternyata pada saat mapping kompetensi, ada penilaian yang rendah di situ, leadership gitu ya, leadership-nya dia. Akhirnya saya sampaikan ke yang bersangkutan, saya panggil, saya dialog dengan dia, "Anda kurangnya ini, harusnya seperti ini," gitu. Dan ternyata alhamdulillah di dalam perilakunya dia gitu ya, pada saat dia memimpin anggota timnya ternyata lebih baik gitu, ada perbaikan dan lebih baik dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Jadi dialog kinerja itu bisa menghasilkan sampai sejauh itu loh gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dialog itu tidak hanya mungkin, berkaitan dengan kinerja, tetapi juga mungkin ketika ada hasil mapping kompetensi kita menemukan ada kekurangannya, maka dilakukanlah melalui dialog itu kepada, pegawai sehingga itu bisa meningkatkan kinerjanya.
Next. Saya kira udah selesai. Oh, nah, ini tindak lanjut ya. Jadi penyampaian dokumen evaluasi, catatan rekomendasi, dan ada pengajuan keberatan gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian misalnya setelah dilakukan PANIS, kemudian ternyata tidak ada perbaikan, misal nih ya Bapak dan Ibu, sampai pada evaluasi akhir tahun ternyata kinerjanya kita beri cukup gitu ya. Kemudian sudah dialog, sudah tahapan-tahapan dilakukan gitu ya. Ternyata kemudian yang bersangkutan masih tetap tidak berubah. Maka kemudian ketika kita memberikan penilaian gitu ya, ternyata dia keberatan gitu ya, keberatan. Nah, ketika dia keberatan tuh ya silakan aja dia mengajukan kepada atasan dari pejabat penilai gitu ya. Nah, atasan dari pejabat penilai harus utuh melihatnya gitu ya, melihat apakah sudah dilakukan rangkaian pembinaan, apabila semua sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan, atasan pejabat penilai mengabulkan permintaan dari pegawai, karena semua sudah dilakukan oleh, pejabat penilai, rangkaiannya sudah dilakukan oleh pejabat Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan tahapan-tahapan. Jadi pentingnya Pak Karo, momen pagi ini, sesuatu yang luar biasa. Saya juga biasanya yang lain cuma minta, "Pak, untuk bagaimana menyusun SKP," tapi, Bapak dengan tim ingin menggali bagaimana sih sebenarnya dialog. Jadi artinya ada komitmen dari pimpinan untuk bisa menerapkan dialog kinerja ini untuk bisa secara bersama-sama membangun, manajemen kinerja di unit Bapak tentunya. Next, masih ada lagi kah, Mbak? Ini tadi disebutkan ya, ini sudah ya, bahwa tidak hanya rutinitas atau formalitas, tetapi harus secara bersama-sama meningkatkan kinerja individu yang nanti muaranya adalah pada kinerja organisasi, sehingga bisa memperkuat keterlibatan dan peningkatan kualitas dari SDM di birokrasi. Nah, inilah adalah tujuan dari dialog kinerja. Tadi udah disampaikan juga di atas, next, ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan dialog kinerja, mungkin masih banyak hal-hal yang mungkin dalam prakteknya Bapak dan Ibu sekalian, perlu, mendiskusikan itu dengan kami, silahkan disampaikan. Mudah-mudahan nanti, kalau ada hal-hal yang bisa kami jawab pada saat ini kami jawab, kalau tidak mungkin kami akan PR-kan, nanti akan kami jawab secara tertulis. Barangkali itu Mbak Alfi, silakan, dilanjutkan apakah ada tanya jawab dan seterusnya. Atau Mbak Susan ada yang perlu ditambahkan Mbak? Monggo Mbak, sebelum nanti diskusi. Silakan Mbak Susan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya bisa diterima dengan baik, Bapak dan Ibu? Sudah kedengaran jelas. Sudah bisa diterima ya, baik. Mungkin saya sedikit share mungkin ya Bapak dan Ibu sekalian terkait nanti sebenarnya hanya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur. Sebentar, saya mohon izin ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon izin melengkapi sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur. Ya, baik. Mohon izin, apakah sudah tampil Bapak dan Ibu sekalian? Sudah, Mbak. Ya, baik Bapak dan Ibu, yang saya hormati Kepala Biro Keuangan sekaligus PLT Kepala Biro SDMA Bapak Rahmat Budiati, yang kami hormati Kepala Bagian Administrasi BMN Bapak Dedi Bagus Prakarsa, yang kami hormati Kepala Bagian Perjalanan Ibu Heni Widyaningsi, yang kami hormati Kepala Bagian Administrasi Keuangan Pak Sam Karyanugraha, yang kami hormati Kepala Bagian MKIASN Pak Mardi Harjo, yang kami hormati Kepala Bagian PPK ASN Ibu Nikmah Wahyu Purnami, yang kami hormati Kepala Bagian Manajemen Non-ASN Ibu Murni Elok Pertiwi, dan yang kami hormati Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional Bapak Budi Catmika. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, bahwa
terkait dengan dialog kinerja. Jadi mungkin tadi dari Ibu Direktur secara helikopter view, secara komprehensif sudah disampaikan. Nah, mungkin saya melengkapi saja untuk bagaimana cara atau mengimplementasikan dialog kinerja pada proses atau siklus pengelolaan kinerja. Nah, sebagai pegawai Bapak dan Ibu, apakah pernah Bapak dan Ibu mengalami nih, tiba-tiba misalkan mendapatkan rating pada rencana hasil kerja atau rating perilaku kerja yang Bapak dan Ibu menganggap kok rasa-rasanya tidak sesuai misalkan dengan faktanya. Jadi saya sering mendengar misalnya beberapa pegawai, karena kebetulan Bapak dan Ibu saya di BKN juga termasuk tim konselor. Nah, sehingga saya sering mendapatkan referensi pegawai-pegawai yang kinerjanya kurang baik gitu Bapak dan Ibu. Jadi kinerjanya kurang baik, entah dia di unitnya itu kabur-kaburan misalkan ya, jarang masuk, atau misalkan kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Nah, jadi misalkan ada pegawai di bagian penandatangan SPPD, nah kadang-kadang dia sering kemana gitu, jadi nggak ada di tempat, sehingga pada saat pegawai-pegawai dari instansi lain ingin misalkan membutuhkan tanda tangan SPPD, nah dia tidak ada, nah seperti itu. Jadi kami sering atau beberapa kali mendapatkan informasi seperti itu. Jadi ada pegawai-pegawai yang kinerjanya kurang atau merasa demotivasi juga karena merasa saya sudah berkinerja baik tapi kok rating RHK maupun perilaku saya kurang, seperti itu. Nah, kemudian apakah Bapak dan Ibu mungkin ada yang pernah dianggap tidak berkinerja ya, padahal sudah merasa saya sudah mencapai target kinerja nih, tapi kok masih dianggap tidak berkinerja. Padahal penilaian kinerjanya, baik itu di SKP maupun di e-kinerja, kayaknya saya mendapatkan nilai yang baik gitu, dan tidak ada umpan balik yang spesifik atau tidak ada ekspektasi khusus yang spesifik dari pimpinan gitu. Tapi tiba-tiba mendapatkan label tidak berkinerja. Nah, atau misalkan pernahkah Bapak dan Ibu rating perilakunya baik-baik saja. Nah, ini kita fokus pada perilaku kerja. Jadi rating perilakunya dinilai sesuai ekspektasi, namun sering mendengar pembicaraan yang negatif, misalnya mengenai Anda di balik layar gitu. Jadi, kok saya dengar informasi dari si Anu gitu. Saya dibilangnya A, B, C, D, sementara di rating perilaku kerja saya baik-baik aja gitu, sesuai ekspektasi, tidak ada umpan balik juga dari atasan. Jadi kadang-kadang apa sih salahnya saya? Nah gitu, kadang-kadang pegawai ada yang seperti itu gitu, karena pimpinan atau atasannya tidak memberikan atau tidak menekankan gitu perilaku-perilaku mana yang harus diperbaiki, dan juga tidak memberikan umpan balik gitu mengenai satu periode ini apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah, jadi hal-hal tersebut misalkan Bapak dan Ibu pernah mengalami, tapi yang pertama merasa tidak pernah dipanggil oleh atasan, kemudian merasa tidak pernah diberi penjelasan, dan merasa tidak pernah diberi arahan, misalnya seperti itu. Jadi kenapa ya itu terjadi, tapi selama ini atasan saya nggak pernah manggil saya gitu, dan nggak pernah diajak ngobrol, misalkan ngobrol berdua, dan juga tidak pernah diberikan arahan, harusnya kamu seperti ini loh, harusnya istilahnya ini loh yang harus kamu perbaiki, ini loh yang harus kamu tingkatkan gitu. Jadi diloskan aja gitu, dibiarkan. Nah, seperti itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu merasa kayaknya saya pernah mengalami hal itu deh gitu ya. Nah, berarti disinilah lack of dialog kinerja atau performance dialog. Nah, jadi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, bahwa dialog kinerja ini adalah proses komunikasi yang dilakukan secara intens antara pimpinan dengan pegawai maupun antara ketua tim dengan anggota tim untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Yang mana ekspektasi itu tadi tidak hanya rencana hasil kerja, tapi juga perilaku kerjanya. Misalkan ada pegawai yang datangnya selalu terlambat seperti itu. Jadi datangnya jam 9, datangnya jam 10 misalkan. Nah, ini anak kemana kok nggak pernah datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita highlight di perilaku kerjanya. Nah, perilaku kerjanya ini juga tentunya sesuai dengan core value
berakhlak tadi. Nah, jadi dari aspek-aspek perilaku berakhlak itu mana yang kita highlight seperti itu. Misalkan kalau dari sisi kedisiplinan, kita bisa meng-highlight aspek akuntabilitas, karena di akuntabilitas itu memuat ada integritas, ada disiplin juga. Nah, di situ tidak ada salahnya pimpinan memberikan ekspektasi khusus gitu, karena nih anak jam 8, jam 9 belum kelihatan, jam 10 baru datang, yang lain udah buka laptop, dia baru datang. Nah, jadi harus dikomunikasikan. Nah, tentunya proses ini juga kadangkala tidak mudah ya Bapak Ibu, karena tidak semua atasan itu berkenan gitu untuk melakukan dialog kinerja, karena memang tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa dialog kinerja ini perlu dilakukan secara intens, berkelanjutan, dan tidak hanya formalitas gitu. Kadang-kadang atasan udahlah nggak usah lah, kasih aja baik, biarin aja gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi kita mencegah hal itu terjadi, caranya adalah dengan melakukan dialog kinerja, dan memang namanya dialog pasti kita harus face to face, kita berhadapan, dan kadang orang agak males nih menghadapi secara face to face. Nah, tentunya ini adalah tanggung jawab ya Bapak Ibu, tanggung jawab dari pimpinan ataupun ketua tim untuk melakukan dialog kinerja. Nah, saya pribadi sering istilahnya bersama dengan ketua tim saya dan juga dengan Ibu Direktur juga melakukan dialog kinerja. Jadi kadangkala tidak hanya dari pimpinan saja, tapi ketika dari kita atau dari pegawai membutuhkan dialog kinerja, kita juga bisa resiprokal gitu, bisa mengajukan Bu izin apakah boleh misalkan berdiskusi dan lain sebagainya, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, nah sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dialog kinerja berkelanjutan ini mulai dari perencanaan sampai dengan tindak lanjut. Nah, untuk perencanaan sendiri, kita berfokus pada penyusunan, penetapan sasaran kerja dan indikator kinerja individu. Nah, seringkali tadi sudah disampaikan secara detail oleh Bu Direktur bahwa pada tahap perencanaan kinerja ini kita mulai dari penyusunan matriks pembagian peran dan hasil. Nah, dari penyusunan matriks peran dan hasil ini, kita menyepakati bagaimana penetapan sasaran kerja kita atau rencana hasil kerjanya. Karena kadangkala persepsi antara bawahan dengan persepsi pimpinan itu berbeda gitu. Jadi menurut bawahan misalkan cukup sampai output berupa output saja gitu, RHK-nya berupa output atau berupa layanan. Akan tetapi misalkan ternyata jenis RHK-nya ini adalah outcome antara, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini perlu ada kesepakatan untuk penetapan sasaran kerjanya atau sasaran kinerjanya. Dan juga indikator kinerja individu. Nah, indikator kinerja individu ini apabila Bapak dan Ibu mengingat, ada yang dinamakan aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, ini juga perlu disepakati Bapak dan Ibu. Jadi kuantitasnya itu berapa persen kalau misalkan kita ingin menggunakan jenis capaian IKU-nya itu berupa persentase, maka berapa persen capaian yang bisa diterima yang sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Misalkan 90 sampai 95% seperti itu, atau harus 100% tiada maaf bagimu, jadi nggak boleh ada errornya, misalkan gitu, itu seperti itu. Nah, jadi ini disepakati. Atau apakah capaiannya tidak berupa persentase, akan tetapi berupa misalkan jumlah, misalnya 1 dokumen, 2 dokumen, 3 dokumen. Nah, ini nanti didiskusikan apakah mau jumlah atau mau persentase gitu. Nah, itu perlu didiskusikan bersama. Dan juga kita juga perlu merujuk pada manual IKU ya Bapak dan Ibu. Nah, manual IKU ini biasanya sudah lengkap berisi dengan formula-formula penghitungannya seperti itu. Nah, kemudian yang perlu disepakati juga misalkan dari aspek waktu. Mau berapa lama kita mengharapkan pegawai ini menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, jadi jangan sampai nanti pimpinan misalkan Bapak dan Ibu selaku pimpinan ya udah 1 bulan. Nah, 1 bulan itu berapa minggu? Apakah 4 minggu atau 3 sampai dengan 4 minggu atau bahkan menggunakan hari? Nah, di BKN sendiri kita sudah memiliki SLA Bapak dan Ibu untuk layanan, terutama layanan-layanan di pelayanan di mutasi ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi SLA-nya adalah 5 hari. Nah, itu adalah standar pelayanan yang kami berikan bagi instansi yang mengajukan bantuan permohonan ya kepada kami, baik itu dari kenaikan pangkat,
kemudian juga untuk layanan yang lain. Jadi dalam waktu 5 hari maksimal kami sudah harus merespon atau melayani kebutuhan-kebutuhan dari instansi tersebut. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya, di dalam kegiatan dialog kinerja pada perencanaan kinerja, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu adalah penyusunan dan penetapan sasaran kerja secara terukur dan realistis. Nah, untuk step-stepnya, Bapak dan Ibu, step-step perencanaan kinerja, dialog kinerja pada perencanaan kinerja. Yang pertama, atasan dan pegawai ASN berdiskusi untuk menyamakan persepsi, sasaran, dan target. Nah, jadi persepsinya, misalkan RH-nya jenis outputnya sampai mana? Apakah output antara, outcome antara, apakah output atau layanan, misalkan. Nah, itu yang disepakati dulu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menuangkannya, ya gitu ya Bapak dan Ibu, menuangkan ke dalam SKP. Nah, karena SKP sesuai dengan perencanaan kinerja, sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 ini adalah kinerja ya Bapak Ibu, sasaran kinerja pegawai, maka yang perlu kita sampaikan di sini yang dititik beratkan adalah output ya Bapak Ibu. Nah, jadi outputnya yang kita sepakati terlebih dahulu. Kemudian kualitasnya, baru setelah kualitasnya ekspektasi akhirnya nanti seperti apa. Nah, selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja, hasil yang diharapkan dan standarnya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan misalkan ada kompetensi yang diperlukan, misalnya untuk saya sebenarnya bukan pengampu jabatan ini, tapi saya mendapatkan tugas untuk jabatan itu. Nah, kira-kira pelatihan-pelatihan apa sih nanti ke depannya yang bisa diberikan gitu kepada pegawai ini sambil jalan gitu ya Bapak dan Ibu misalkan gitu, karena ada instansi-instansi yang memang kekurangan orang, katakanlah seperti itu, sehingga untuk melakukan pengadaan juga sulit. Nah, jadi ya sudah pegawai yang ada saja, sambil jalan nanti kita coba carikan diklat-diklat apa yang memang bisa diberikan atau memungkinkan untuk diberikan. Nah, selanjutnya menyusun kontrak kinerja sebagai dokumen formal dengan hasil dialog. Baik, selanjutnya adalah dialog kinerja pada pelaksanaan kinerja. Nah, ini berfokus pada monitoring dan pemecahan hambatan serta pemberian umpan balik. Nah, untuk kegiatannya sendiri, pegawai melaksanakan tugas sesuai perencanaan, beradaptasi dengan perubahan tugas, fungsi maupun organisasi. Nah, kadangkala memang ada tambahan-tambahan ekspektasi dari pimpinan yang perlu ditindaklanjuti segera oleh pegawai. Sehingga pegawai tersebut juga harus agile ya Bapak dan Ibu. Jadi misalkan pimpinan mendapatkan tugas baru misalkan. Nah, jadi kita punya tugas baru nih, punya tambahan tugas baru yang sebetulnya pada saat awal tahun itu tidak ada. Tapi ternyata di tengah-tengah tahun tiba-tiba mendapatkan tambahan tugas itu. Nah, disinilah peran pimpinan atau peran ketua tim untuk menyampaikan, oh ini kita ada tugas baru nih. Jadi siapa yang mengampu, jenis outputnya seperti apa, targetnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pegawai pun harus melakukan penyesuaian. Termasuk yang sudah terjadi di BKN adalah restrukturisasi organisasi kemarin atau perubahan SOTK. Nah, sehingga pegawai ini harus segera gitu melakukan perubahan. Nah, dalam melakukan perubahan atau beradaptasi terhadap perubahan ini, peran pimpinan sangat besar Bapak dan Ibu untuk melakukan dialog kinerja. Jadi agar pegawai itu juga tidak kaget, kenapa tiba-tiba saya dipindah ke sini, saya nggak apa ya istilahnya tidak terinformasikan mengenai jabatan baru ini, gitu. Apa yang harus saya capai dan lain sebagainya seperti itu. Baik, nah selanjutnya dialog kinerja pada pelaksanaan kinerja. Nah, ini dilakukan secara berkala ataupun insidentil ya Bapak dan Ibu, minimal 2 kali selama periode penilaian tahunan. Nah, jadi minimal 1 tahun itu 2 kali, namun bisa juga dilakukan sesering yang Bapak Ibu perlukan gitu. Jadi semisal ada tambahan tugas baru atau ada ekspektasi pimpinan yang baru, maka itu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan ya. Namun akan tetapi minimal 2 kali, jangan sampai tidak sama sekali seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memantau progres pencapaian sasaran dan identifikasi hambatan. Nah, jadi pada saat proses pengerjaan atau pelaksanaan kinerja dalam mewujudkan rencana aksi, nah kira-kira ada kendala apa sih gitu. Misalkan
saya melakukan rapat dengan unit lain untuk menghasilkan output berupa regulasi. Nah, di situ ada hambatan-hambatan tertentu. Nah, disinilah misalkan saya diskusi dengan Ibu Direktur, Bu, ini hambatannya seperti ini, kira-kira seperti apa. Nah, jadi dari sini kita bisa melakukan identifikasi hambatan dan juga melihat ini progresnya udah sampai mana nih. Nah, bola panasnya di mana, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang membangun dan memberikan dukungan dalam bentuk peningkatan kompetensi apabila diperlukan. Jadi misalnya kalau misalkan saya diminta untuk menghasilkan sebuah regulasi. Nah, namun ternyata kemampuan legal drafting saya agak kurang nih. Nah, kira-kira ada tidak pelatihan-pelatihan yang memang mirip-mirip seperti legal drafting atau bagaimana cara menyusun produk regulasi, naskah akademik, dan lain sebagainya yang sekiranya bisa diikuti oleh pegawai seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah menyusun catatan hasil dialog untuk tindakan perbaikan. Nah, ini bisa dituangkan di dalam aplikasi e-kinerja juga ya Bapak Ibu. Nanti di aplikasi e-kinerja kami sudah ada fitur untuk monitoring dan bimbingan kinerja. Nah, jadi bisa ditambahkan di situ. Baik, selanjutnya adalah dialog kinerja pada evaluasi kinerja dan juga pembahasan kendala dan pencapaian yang dihadapi oleh pegawai. Nah, ini sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Direktur bahwa pemberian umpan balik dan pemberian rating dan juga predikat kinerja ini juga bisa menjadi salah satu instrumen dalam dialog kinerja. Nah, jadi tentunya harus melibatkan penilaian objektif terhadap hasil kerja dan kompetensi pegawai. Nah, jadi misalkan apabila ada pegawai yang mendapatkan predikat kinerja butuh perbaikan atau cukup atau kurang dan sangat kurang. Nah, di sini sarana atau data yang powerful ya Bapak Ibu, penilaian kinerja tersebut adalah data yang powerful untuk melakukan dialog. Nah, kadangkala di sini pimpinan ada beberapa yang kurang tegas misalkan ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang terutama di instansi-instansi daerah mereka banyak yang tidak tega misalkan, tidak tega memberikan predikat kinerja yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya misalnya gitu. Karena pertimbangannya khawatir nanti TPP-nya atau tunjangan kinerjanya berkurang. Padahal kinerjanya memang kurang baik gitu, kurang bisa memenuhi ekspektasi pimpinan. Akan tetapi karena pimpinannya tidak tega, diberikan predikat tetap baik gitu ya. Jadi predikat kinerjanya tetap baik. Nah, ini menjadi masalah ketika kedepannya ingin dilakukan pembinaan gitu. Nah, jadi misalkan ketika organisasi ini berganti, pimpinannya berganti, nah pimpinan yang baru ini melihat loh, kok ini kinerjanya nggak bagus, tapi kok penilaian kinerjanya baik terus nih, terus-terusan baik. Ini saya mau melakukan pembinaan kinerja, tapi tidak punya dasar datanya gitu, jadi nggak ada data. Jadi apa yang bisa saya jadikan landasan atau dasar untuk melakukan pembinaan kinerja, karena penilaian-penilaian kinerja yang sebelumnya baik semua gitu. Perilakunya juga baik, padahal dia nggak pernah masuk ke kantor, kemudian juga kerja juga istilahnya santai gitu, tidak pernah memenuhi ekspektasi. Nah, jadi penilaian kinerja atau predikat kinerja dan perilaku kerja yang aktual atau faktual ini menjadi data yang sangat penting Bapak Ibu bagi pembinaan selanjutnya. Jadi ya sebaiknya memang pimpinan memberikan nilai yang sesuai keadaan yang sesungguhnya. Namun tentunya dilakukan dialog kinerja terlebih dahulu. Ya, baik. Nah, di evaluasi kinerja ini dilakukan diskusi terbuka untuk membahas capaian dan kendala yang muncul, kemudian menggunakan bukti dukung kinerja dan umpan balik untuk memberikan rating dan predikat kinerja, melihat area keberhasilan dan peluang untuk pengembangan ke depan. Nah, pada dialog kinerja sendiri, dialog kinerja dilakukan atau difokuskan pada pengembangan kompetensi karir serta rencana perbaikan. Nah, karena tindak lanjut kinerja ini berada pada siklus yang terakhir, Bapak dan Ibu, maka fokusnya di sini adalah bagaimana di periode penilaian selanjutnya, pegawai yang memang memiliki kekurangan, misalnya kinerjanya kurang karena kompetensinya memang kurang, nah fokusnya bagaimana cara kita untuk
meningkatkan kompetensi untuk memenuhi kinerja tersebut. Karena ternyata memang kinerja ini sangat berkaitan erat Bapak Ibu ya dengan kompetensi pegawai gitu. Sehingga ada yang dinamakan standar kompetensi jabatan. Nah, dari standar kompetensi jabatan ini tentunya mengarah kepada kinerja apa yang memang sesuai dengan kompetensi jabatan tersebut. Nah, jadi standar-standar kompetensi jabatan ini juga bisa menjadi salah satu tools juga Bapak Ibu untuk melakukan dialog dan juga untuk melihat ya bagaimana sih pengembangan ke depannya. Apakah memang beliau memiliki kompetensi yang kurang di dalam pekerjaan ini atau memang harus dialihkan atau bagaimana, atau misalkan bisa ditingkatkan kompetensinya atau mungkin dialihkan jabatannya seperti itu. Nah, jadi di sini tindak lanjut kinerja ini menjadi salah satu siklus dalam pengelolaan kinerja yang penting juga untuk dilakukan dialog kinerja. Ya, baik Bapak dan Ibu, di tindak lanjut kinerja ini ada 4 poin yang dilakukan. Yang pertama adalah diskusi mengenai kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi di periode selanjutnya ya, periode penilaian yang selanjutnya. Kemudian penyusunan program pembinaan berkelanjutan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja. Kemudian menetapkan rencana karir dan pengembangan pegawai ASN serta memastikan komitmen kedua belah pihak untuk perencanaan kinerja di periode selanjutnya. Jadi di sini juga harus dilakukan kesepakatan antara atasan dan bawahan. Kira-kira di tahun depan mau gimana gitu. Istilahnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Apakah memang mau gini-gini aja atau mau ada peningkatan atau Anda mau ada komitmen terhadap SKP yang sudah disusun bersama-sama seperti itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, kesimpulannya yang pertama adalah dialog kinerja adalah kunci pengelolaan kinerja ASN yang efektif dan juga manusiawi. Nah, di sini ada penekanan pada aspek manusiawinya Bapak dan Ibu, sehingga pegawai ini tidak merasa apa ya bahasanya tuh ujuk-ujuk gitu ya Bapak dan Ibu. Ujuk-ujuk misalkan mendapatkan predikat cukup, atau misalkan ujuk-ujuk mendapatkan punishment yang lain gitu. Akan tetapi kita juga selain ingin meningkatkan kinerja juga perlu mengutamakan juga faktor-faktor manusiawinya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua, siklus pengelolaan kinerja harus dijalankan secara berkesinambungan dan terstruktur. Dan yang ketiga, dukungan kebijakan, teknologi, dan pelatihan esensial ini dibutuhkan untuk kesuksesan implementasi dari dialog kinerja ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin demikian yang bisa saya lengkapi. Barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan Ibu Direktur dan juga dengan kami silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin terima kasih Ibu atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi sharing dan juga tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu ingin menyampaikan pertanyaan atau pernyataan, kami persilakan bisa langsung menyalakan mikrofon atau raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga menyampaikan pada kolom chat yang tersedia. Izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Mbak Alfi. Ya Pak. Mbak, kasih Mbak. Saya mungkin nggak bertanya ya, tapi mungkin lebih ke sharing izin Bu Dir Mbak ini. Jadi memang di kami tantangan untuk melaksanakan dialog kinerja ini belum punya satu pola atau model yang baku Bu.
sehingga kami butuh satu pembelajaran, khususnya sering ada timbul pertanyaan gitu ya, apakah SKP, karena kalau yang lalu itu administrasi setahun sekali ya Bu, merencanakan di awal, menilai di akhir gitu ya. Sementara pemahaman sekarang kan mestinya ada evaluasi, entah itu idealnya per bulan, tiap bulan sekali, tapi kemudian timbul pertanyaan kan, berarti bisa diubah-ubah dong untuk target dan rencana bulan ke depannya. Dengan mengikuti paparan tadi kami memahami karena pola yang lebih agil gitu ya Bu, dan kemudian tidak hanya seseorang itu terlibat dalam satu jabatan atau unit kerja, tapi bisa bentuk kolaborasi, sehingga di dalam dialog kinerja itu memungkinkan ada perubahan target gitu Bu. Satu itu. Yang kedua, sebetulnya sesuatu yang nggak terukur itu akan sulit untuk dilakukan monitoring evaluasi dan kemudian dilakukan perbaikan. Nah, tadi sempat disebut adanya, mungkin kalau bahasa umum, kamus kinerja ya Bu, informasi di Indarto Kinerja. Kami melihat itu juga belum satu bagian yang standar di kami. Nah, kalau boleh di BKN ketika melakukan standarisasi kamus atau informasi kinerja, turunannya dari mana Bu? Karena kebetulan kami kan baru mengesahkan Renstra ya Bu, untuk periode 2025-2029. Barangkali kami bisa melakukan perbaikan dari proses bisnis yang sekarang gitu ya. Dan kemudian yang terakhir ini semangat untuk kami ketika di periode pertama di Biro SDMA langsung menggunakan kinerjanya BKN. Jadi kami sebenarnya punya sendiri BPKP, tapi dengan awal diimplementasikan kinerja, kami ikut jadi pilot project-nya BKN untuk menggunakan kinerja. Nah, apakah ke depan di kinerja ini perlu masih ada aplikasi di internal ya Bu? Karena kebetulan di kami mulai tahun ini juga ada rekrutmen teman-teman untuk P3K. Jadi perlakuan antara P3K dan PNS-nya apakah sama atau ada yang berbeda ketika kita melaksanakan perjanjian kinerja dan dialog kinerja dengan teman-teman P3K. Itu mungkin Mbak Afi, Bu Neni, dan Mbak Susan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karo. Apakah dari Bu Neni atau Bu Susan ingin memberikan tanggapan? Baik, makasih Pak Karo. Ya, alhamdulillah ya Pak. Artinya sudah ada sudah ada perbaikan ya, maksudnya sudah menggunakan aplikasi e-kinerja juga. Makasih banyak Pak. Nah, ini terkait dengan perubahan target Pak. Kalau untuk perubahan target itu sebetulnya perubahan target dari triwulanan Pak yang mungkin kita lakukan. Tapi kalau memang ada arah baru kebijakan pimpinan Pak, maksudnya pimpinan tuh Sekjen DPR gitu ya Pak ya. Ada penugasan-penugasan baru yang dari pimpinan DPR sehingga mengubah target kinerja itu memungkinkan Pak. Jadi karena SKP itu bukan kitab suci Pak, jadi masih bisa dilakukan perubahan. Makanya sifatnya tadi disampaikan Mbak Susan tuh agile gitu ya. Jadi kalau dulu Pak, perspektif PP 46 itu kita tidak boleh mengubah SKP ya. SKP itu hanya diubah di akhir, kalau memang tidak dilaksanakan maka tinggal di-strike through gitu ya. Kemudian ada kegiatan baru seperti apa, target juga demikian. Kalau sekarang memungkinkan Pak, makanya pentingnya ada dialog kinerja itu tadi, bahwa kalau kemudian setelah hasil pantauan kita, monitoring kita, ada pegawai-pegawai yang ternyata belum bisa mencapai target. Nah, kalau dia tidak bisa mencapai target, maka juga tidak akan mencapai targetnya Bapak, target organisasi. Maka itu adalah kebijakan dari pimpinan untuk melakukan perubahan target kepada yang bersangkutan dan menambahkan target kepada pegawai yang lain. Tentu pegawai yang lain tentu bisa memenuhi ekspektasi Bapak, artinya tentu dia akan diberikan nilai yang lebih baik gitu ya Pak, daripada yang tidak bisa memenuhi ekspektasi gitu ya. Nah, terkait dengan standarisasi Pak, karena di BKN sekarang sudah menerapkan kinerja harian ya Pak, karena kami sudah WFA dan itu harus diukur gitu ya. Kami sudah sudah menerapkan selama 3 bulan ini kinerja harian.
Nah, di sana kami, sedang menyusun Pak, standarisasi atau kamus gitu ya Pak ya, standarisasi, kegiatan gitu ya, standarisasi untuk capaian jadi misalnya kayak gini Pak, pelaksana, kemudian kita contoh salah satu jabatan fungsional saja Pak di SDMA gitu ya. Itu antara, fungsional pertama, muda, madya, itu kan output-nya beda-beda gitu ya Pak. Nah itu sedang kami standarisasi dan kami memulai dulu dari, jabatan fungsional yang ada di kami gitu. Nah itu yang nanti mungkin bisa digunakan juga nanti bagi teman-teman yang punya jabatan fungsional, SDMA. Nah sedang kami susun memang Pak, terkait dengan kamus ini standarisasi kinerja sedang kami susun dan kalau sudah ada nanti tentu kami akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini nanti kalau sudah menggunakan di aplikasi kinerja untuk standar kinerja harian itu nanti kami akan injek Pak, ya. Jadi saat ini ada 10 instansi yang sudah bersedia sebagai piloting untuk penerapan kinerja harian, Pak. Jadi, ini memang sesuai dengan arahan pimpinan. Monggo kalau misalnya Bapak berkenan untuk piloting kinerja harian, silakan disampaikan kepada kami. Karena, banyak sekali manfaatnya dengan kinerja harian ini. Jadi, WFA itu kita bisa ngukur Pak hasil kerjanya, kita bisa memantau bahwa staf kita itu benar bekerja apa enggak pada saat WFA. Nah, kemudian terkait dengan P3K, Pak, pada prinsipnya kinerja P3K itu sama, Pak, dengan PNS. Jadi distribusi target itu harus sama antara P3K dengan PNS. Kenapa? Karena hak-hak P3 sama dengan PNS, Pak. Kalau kita lihat dari PP 49 tentang manajemen P3K, itu semua, hak-haknya dia, penghasilannya, gaji, tunjangan, segala macam, itu sama dengan PNS. Jadi ketika PNS itu dapat gaji, gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan keluarga, tunjangan pangan gitu ya, P3K juga dapat. Ketika misalnya, PNS dapat tunjangan fungsional, P3K juga dapat tunjangan fungsional. Bahkan tunjangan kinerja pun juga diberikan kepada P3K. Sehingga kinerjanya harusnya sama gitu dengan PNS, Pak. Jadi harus bisa kita mendistribusikan mana yang menjadi tugasnya P3K dan mana yang menjadi tugasnya, apa namanya, PNS, mana yang menjadi target kinerjanya P3K dan mana yang menjadi target kinerja PNS. Nah, ini yang mesti, kita samakan, Pak, jadi tidak ada perbedaan. Nah, ya untuk paruh waktu yang masih belum ini, Pak, ini kan P3K yang kita maksud di sini adalah P3K penuh waktu gitu ya. P3 paruh waktu baru kami akan susun gitu ya, karena P3K paruh waktu itu pun juga dia dibayarkan sekurang-kurangnya sesuai dengan penghasilan yang diterima pada saat ini gitu ya. Dia tidak dipersamakan dengan penghasilan yang diterima oleh, PNS. Kecuali kalau instansinya gitu ya Pak, instansinya itu memang mempunyai kebijakan dan tersedia alokasi anggaran untuk menyamakan penghasilannya sama dengan PNS, sama dengan P3K penuh waktu, silahkan itu nggak masalah, itu tergantung dari kondisi keuangan instansi. Nah, dengan demikian maka kinerjanya pun juga harus disesuaikan gitu ya, jangan hanya hak-haknya saja, tapi kinerjanya juga harus disesuaikan. Jadi saya kira dalam hal ini baik itu PNS maupun P3K ya Pak, tidak ada bedanya di dalam penyusunan, target-target kinerja, sama gitu ya antara PNS dan P3K. Bagaimana kita membagi, bagaimana dia masuk ke dalam masuk dia di dalam anggota tim gitu ya, bagaimana dia berkontribusi untuk timnya, berkontribusi untuk unitnya. Nah, itu juga sudah dilakukan gitu. Jadi jangan lagi kita berpandangan bahwa P3K itu, honorer, jadi karena honorer ya dia, tidak seperti PNS gitu. Tapi pada dasarnya P3K itu adalah memiliki hak-hak yang sama dan, pengelolaan kinerjanya juga seharusnya sama dengan PNS. Demikian Pak Karo. Baik, makasih Bu. Nih. Izin Ibu, di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Rizky Indra Kurniawan. Izin Ibu Neni dan Ibu Susan,
dan Bapak Ibu semua bertanya mengenai dialog kinerja terkait dengan predikat kinerja. Untuk dialog kinerja ini, apakah bisa dilakukan sebelum pemberian predikat kinerja? Artinya, apakah dialog kinerja ini dimungkinkan dapat mengubah predikat kinerja yang akan diberikan oleh atasan, atau sifatnya hanya menginformasikan kepada pegawai bahwa atasan akan memberikan predikat kinerja tertentu. Namun, predikat tetap diberikan sesuai rencana atasan awal. Itu pertanyaannya, Bu. Ya, Mbak Susan, silakan jawab dulu, Mbak. Baik, mohon izin terkait dengan dialog kinerja pada evaluasi kinerja ya berarti ya, Bu Alfi ya. Halo? Iya, Bu. betul. Ya. Baik pada saat pelaksanaan kinerja atau pada saat evaluasi kinerja, nah dialog kinerja ini memang berfokus untuk kedepannya sih Bu ya sebetulnya. Jadi misalkan tentunya pada saat evaluasi kinerja pimpinan sudah memiliki rating, jadi sudah memiliki rating terhadap rencana hasil kerja dan juga perilaku kerjanya. Nah tentunya rating ini menjadi data ya atau bukti dukung ya, data berdasarkan bukti dukung yang tentu sudah valid gitu. Nah jadi tentunya ketika dilakukan dialog kinerja ini sifatnya bukan untuk mengubah rating atau mengubah predikat, akan tetapi untuk motivating tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa dialog kinerja ini fokusnya ke depan untuk memotivasi pegawai. Jadi semisal yang kurangnya di mana, kemudian umpan baliknya itu mungkin bisa dijelaskan kembali secara personal, misalkan di dalam aplikasi e-kinerja umpan baliknya kan bisa berupa simbol atau berupa narasi. Nah kadangkala kan bahasa ketikan itu beda dengan bahasa pada saat kita tatap muka gitu ya Bu ya. Nah jadi ketika pemberian umpan balik secara sistem ini dirasakan mungkin kayaknya agak-agak kurang mengena nih. Nah ini bisa dipanggil bawahan yang bersangkutan, kemudian diberikan umpan balik secara langsung Bapak dan Ibu, dan disampaikan bahwa dari data capaian kinerjanya ternyata Anda ini di bawah ekspektasi misalkan gitu. Dan di bawah ekspektasinya ini bukan karena force major atau bukan karena faktor-faktor eksternal yang di luar kendali gitu. Nah, jadi umpan balik yang saya berikan di sini ya tentunya tadi justifikasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa umpan baliknya ini sifatnya justifikasi. Apakah memang istilahnya menguatkan misalkan capaian kinerjanya memang dia di bawah ekspektasi dan ini bukan karena force major, maka diberikan umpan baliknya yang juga kurang baik gitu. Jadi yang umpan baliknya memang positif atau negatif. Nah, jadi diberikan umpan balik yang negatif karena capaian kinerjanya ternyata di bawah ekspektasi dan bukan karena force major. Nah, jadi dijelaskan gitu ke pegawai kenapa saya memberikan ratingnya seperti ini dan kenapa saya memberikan umpan baliknya seperti ini. Nah, akan tetapi di dalam Permenpan RB nomor 6 juga Bapak dan Ibu ada kasus-kasus di mana capaian kinerjanya di bawah ekspektasi, akan tetapi itu diakibatkan karena force major. Seperti misalkan ada pemotongan anggaran, ya seperti itu. Kemudian pada saat COVID, misalkan Bapak dan Ibu ada efisiensi dan lain sebagainya, sehingga ternyata capaian kinerjanya di bawah ekspektasi. Nah, atau di bawah ekspektasi. Nah, sehingga umpan balik di sini sifatnya adalah menjustifikasi. Jadi, pimpinan perlu menyampaikan bahwa ternyata rating di bawah ekspektasi ini bukan diakibatkan karena yang bersangkutan gitu. Jadi ini diakibatkan karena ada pemotongan anggaran, efisiensi dan lain sebagainya, sehingga umpan baliknya positif. Nah, gitu. Jadi umpan balik di sini bisa positif dan bisa negatif terhadap si capaian kinerja. Nah, itu dilihat dari data ya Bapak dan Ibu, dilihat dari data apakah memang capaian kinerjanya ini di bawah ekspektasi dan apakah diakibatkan oleh yang bersangkutan atau diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi sifatnya memang menginformasikan, akan tetapi kedepannya harapannya adalah memberikan motivasi apabila memang ternyata kinerja yang di bawah ekspektasi ini diakibatkan oleh faktor yang bersangkutan itu sendiri, bukan karena faktor eksternal. Nah, semisal
semisal capaian kinerjanya itu atau rating RHK-nya itu di bawah ekspektasi. Akan tetapi umpan baliknya itu positif karena memang yang bersangkutan ini ternyata bukan karena faktor yang bersangkutan gitu. Jadi karena faktor eksternal ya. Misalkan ada pemotongan anggaran dan lain sebagainya. Nah, ketika umpan baliknya ini positif, maka ratingnya juga bisa menjadi sesuai ekspektasi seperti itu. Nah, kalau kita bicara evaluasi kinerja, tentunya perlu merujuk pada Permenpan RB nomor 6 ya Bapak dan Ibu, dan ini tentunya tidak bisa saya sampaikan di sini. Namun intinya adalah proses dialog kinerja itu pada saat evaluasi kinerja adalah untuk melihat apakah capaian kinerja ini yang di bawah ekspektasi ini diakibatkan oleh faktor yang bersangkutan atau dari force majeure, dari faktor di luar. Kemudian bagaimana cara pimpinan itu memberikan umpan balik, entah itu umpan baliknya positif maupun negatif seperti itu. Sehingga nanti akhirnya bawahan ini atau pegawai ini sadar gitu, oh kalau memang ini diakibatkan karena kesalahan saya, maka apa yang harus saya lakukan ke depannya, strateginya apa gitu, kemudian pengembangan kompetensinya apa, seperti apa, dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira Bu Alfi. Baik, terima kasih Bu Susan atas tanggapannya. Izin Ibu, sebelumnya dikarenakan Pak Kor ada kegiatan lain, jadi tidak ada penutup ya Bu. Langsung saja terima kasih kepada Ibu Neni Rohyani dan Ibu Susan yang telah menyempatkan untuk menjadi narasumber pada sharing session Senin pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Izin mengingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman untuk mengisi link absensi pada kolom chat dan terakhir ini ada sesi kuis Kahoot sebagai bentuk evaluasi. Langsung saja ke Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dalam agenda Games Kahoot S3 pagi. Izinkan kami dari area 1 untuk sedikit mengevaluasi kegiatan S3 pagi ini. Mohon izin untuk share Kahoot-nya. Gak apa-apa, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu dibuka gadgetnya dan join ke Kahoot dan masukkan PIN-nya, yaitu 664267, atau silakan di scan aja barcode-nya yang ada di layar. Baik, sudah ada 28 orang yang join. Baik, kita tunggu sampai jam 9.47 ya. Oke, sudah 33 orang yang join. Ada yang mau join lagi? Silakan.
Oke, sudah 9.48. Kita kunci, kita mulai ya. Oke, untuk soal pertama, dialog kinerja didefinisikan sebagai proses administrasi atau proses pimpinan atau rutinitas formal atau sistem merit dalam rekrutmen ASN. Silakan dijawab. Ya, yang betul proses pimpinan dan pegawai untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Oke, lanjut. Siapa ini yang pertama? Ronald yang pertama. Lanjut. Prinsip utama dalam pelaksanaan dialog kinerja adalah kecuali. Kecuali tiga, dua, satu. Oke, yang pertama masih tetap Ronald ya. Oke, lanjut. Tujuan dialog kinerja yang berkaitan dengan klarifikasi ekspektasi disebut motivating, clarifying, reviewing, atau decision making. Ya, yang betul adalah clarifying. Oke, mari kita lihat papan skornya. Fiona, oke. Oke, kita lanjut. Tahapan dalam dialog kinerja berkelanjutan yang benar adalah ini tahapannya ya, dalam dialog kinerja berkelanjutan. Oke, jawabannya adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan atau pemantauan atau pembinaan, lalu evaluasi, dan akhirnya tindak lanjut. Oke, atas nama Fionas masih memimpin ya. Oke, untuk soal terakhir. Jika pimpinan hanya melakukan dialog di awal tahun saat penyusunan SKP tanpa tindak lanjut, apa risiko yang dapat terjadi? Apa risikonya yang dapat terjadi? Oke. Jawabannya adalah ekspektasi tidak tersampaikan dengan jelas dan capaian menyimpang dari target. Oke, kita lihat siapa pemenang S3 Kahut pagi ini. Juara 3, New Father. Siapa itu New Father? Yang kedua, SYG. Yang pertama, Fiona, atas nama Fiona. Selamat untuk pemenangnya. Untuk pemenangnya dapat konfirmasi ke Mbak Florente atau Mbak Fitri. Oke. Sekian untuk Kahut S3 pada tanggal 25 Agustus ini. Terima kasih dan selamat pada para pemenang. Saya kembalikan lagi ke MC, ke Mbak Afi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah. Izin Bapak Ibu, saya menutup acara pada sharing session hari ini. Saya
selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf apabila kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.